kegiatan di kami, tapi pada tahun 2022 ini kami nanti di bidang pengembangan sumber daya manusia menangani kegiatan ini. Baik, yang pertama terkait pedoman pelaporannya. Nanti yang akan sekolah terima bantuan pemerintah SMK Pusat Keunggulan tahun 2022. Untuk apa? Untuk kegiatan penguatan proses pembelajaran berbasis dunia kerja. Ya, ini bukan bantuan yang sifatnya fisik ya, tapi untuk lebih penguatan ke sumber dayanya ya. Lalu guna mewujudkan amanat sebagaimana tersebut di atas, Direktorat SMK pada tahun 2022 akan menyiapkan program pengembangan SMK Pusat Keunggulan yang berfokus pada beberapa sektor untuk penguatan pembelajaran. Ya, yang tadi saya sampaikan bukan fisik lagi, tapi untuk menyentuh penguatan pembelajaran, budaya kerja, dan pemutakhiran sarana prasarana dalam bentuk uang maupun barang. Hasil pelaksanaan bantuan pemerintah yang diterima oleh sekolah tentunya harus dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel melalui laporan pertanggungjawaban. Tujuannya apa? Tujuan pedoman pelaporan program bantuan pemerintah pengembangan SMK Pusat Keunggulan ini sebagai acuan bagi SMK penerima bantuan dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang akan disampaikan kepada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dan Dinas Pendidikan Provinsi. Bagaimana mekanisme pelaksanaan bantuan? Tentunya Bapak Ibu harus ketahui ya, jadi pelaksanaan kegiatan ini kita tetap mengacu 2 termin atau 2 tahap dari 300 juta itu yang nanti akan Direktorat salurkan ke masing-masing sekolah yang akan menerima bantuan tersebut. Ya. Jadi dana diterima ke rekening tahap pertama atau termin pertama itu 70% dari nilai bantuan. Jadi nanti akan kami cairkan terlebih dahulu sekitar 210 juta dari 75%. Lalu termin keduanya, nanti tahap keduanya 30%, 90 juta, tentunya apa yang perlu Bapak Ibu lakukan sebelum dana termin kedua itu nanti kami salurkan. Ya, tentunya langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan harus tetap membuat laporan awal. Ya, ketika nanti dana 70% itu diterima atau masuk ke rekening sekolah, itu Bapak Ibu tentunya harus menyiapkan atau membuat laporan 0%. Itu nanti ada poin-poinnya apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan terkait laporan 0%. Lalu berjalannya waktu, begitu berjalan, apa kegiatan yang Bapak Ibu nanti akan lakukan, itu tentunya juga harus tercover di laporan untuk persiapan laporan ke 50%. Nah, ini kami tentunya menunggu sampai bulan September. Itu sudah harus Bapak Ibu lakukan atau minimal punya jadwal kegiatan. Ketika memang sudah nanti Bapak Ibu menentukan RAB-nya, Bapak Ibu harus sudah membuat time schedule, jadwal kegiatan, apa saja yang akan dilakukan dari awal sampai akhir nanti di 31 Desember. Itu harus Bapak Ibu ingat itu ketika nanti bulan September harus sudah mempersiapkan laporan kurang lebihnya harus minimal 50% progres.
Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tidak lakukan itu, nanti bisa akan tertinggal terkait pencairan yang 30% dan terkait batas akhir laporan di 31 Desember. Jadi Bapak Ibu harus membuat timeline-nya atau time schedule-nya terkait kegiatan ini. Itu. Lalu nanti kalau memang sudah progresnya mencapai 50%, kurang lebihnya, itu di September harus kami sudah terima laporan dari Bapak Ibu. Tentunya nanti kami akan mempersiapkan dana tahap kedua atau termin kedua yang 30% sebesar 90 juta tersebut. Ya. Lalu nanti langkah selanjutnya ketika sudah menerima atau kami mencairkan dana termin kedua, tentunya juga langkah-langkah apa yang harus Bapak Ibu kejar untuk mengejar akselerasi progres ke 100% yang batas akhir laporannya itu di 31 Desember 2022. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang tadi saya sampaikan terkait bantuan ini, jadi laporan awal itu laporan non fisik ya, laporan awal itu tentunya ini ada poin-poinnya ya. Memang kalau laporan awal itu belum segitu banyak dokumen yang Bapak Ibu siapkan. Ya, laporan awal itu pertama Bapak, Ibu atau tim ketua pelaksana itu harus membuat lembar informasi bantuan awal, ya. Jadi ketika nanti sekolah menerima dana tahap pertama 70%, begitu rekening masuk ke rekening sekolah Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu harus menyiapkan lembar informasi bantuan awal. Apa saja? Itu nanti Bapak Ibu bisa ke bank, minta fotokopi rekening koran, minta di print outkan rekening koran dari bank yang tertera dana bantuan Bapak Ibu bahwa memang sudah masuk ke sekolah. Seperti itu. Ya, tetap harus minta rekening koran ke Bank BNI agar nanti bisa terlihat bahwa dana tahap pertama sudah masuk ke rekening sekolah Bapak Ibu. Lalu dilengkapi dengan jadwal rencana yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi apa yang harus disiapkan, langkah-langkah apa yang harus Bapak Ibu siapkan. Salah satunya jadwal rencana. Rencana apa? Pelaksanaan. Ya, pelaksanaan apa? Pelaksanaan terkait kegiatan sekolah yang akan lakukan. Ya, sampai dengan pelaporan kegiatan. Seperti itu laporan awal. Lalu nanti setelah laporan awal sudah Bapak Ibu buat, apa yang harus dipersiapkan kembali? Tentunya harus Bapak Ibu perhatikan laporan 50%. Jadi step by step-nya itu jelas. Ya, kalau Bapak Ibu belum melakukan atau belum menyiapkan laporan awal, nanti salah satu PR Bapak Ibu. Ya, jadi alangkah baiknya lakukan laporan awal dulu 0%, sembari berjalannya waktu atau kegiatan, baru next ke laporan selanjutnya laporan 50%. Apa saja? Ya, tentunya ini pasti akan poin-poinnya akan bertambah. Ya, laporan 50% itu terdiri dari laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan kumulatif 50%. Ya, ini tentunya Bapak Ibu harus ingat, ya, ketika memang laporan Bapak Ibu itu ternyata di lapangan sudah mencapai progres 60, 65, atau dan seterusnya, itu harus disesuaikan. Ini hanya contoh di kami kumulatif sama dengan lebih besar dari 50%. Kalau memang realitanya di sekolah Bapak itu progresnya sudah mencapai 60%, tentunya harus disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh sekolah progres tertentu. Ya, jadi jangan disamakan
harus sama dengan lebih besar 50%. Ketika memang di atas 50, 60, 70, dan seterusnya, itu tulis apa adanya. Ya. Lalu jangan lupa ditandatangani di atas materai 10.000 ya, oleh kepala sekolah. Tanda tangan oleh kepala sekolah, dibubuhi stempel sekolah asli. Ya, itu poin pertama untuk laporan 50%. Lalu melangkah ke selanjutnya, rekapitulasi kemajuan pekerjaan. Yaitu yang tadi saya sampaikan, rekapitulasi kemajuan pekerjaan agar disesuaikan dengan progres yang dicapai masing-masing sekolah Bapak Ibu. Ya, kemajuan pekerjaan. Pekerjaan dalam arti pekerjaan kegiatan terkait penguatan proses pembelajaran berbasis dunia kerja. Non fisik ya, Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini harus ya, SPTJM. Itu harus Bapak Ibu buat ya. Nanti contohnya ada di panduan pelaporan ya, nanti akan kami berikan ketika Bapak Ibu atau sekolah sudah menandatangani surat perjanjian kerjasama atau MOU. Ya, SPTJM itu ditandatangani juga sama ya, di atas materai 10.000 oleh kepala sekolah dan dibubuhi stempel sekolah asli. Ya. Lalu lampiran pekerjaan. Ya, lampiran pekerjaan apa saja itu? Tentunya harus Bapak Ibu atau tim pelaksana itu ingat ya. Jadi tetap harus ada dokumen hasil kegiatan. Apa saja yang sudah dilakukan selama berapa bulan ke depan. Ya, itu tentunya ketua pelaksana harus menyusun dokumen tersebut, dokumen kegiatan tersebut. Ya, apa-apa saja kegiatan yang sudah dilakukan atau sudah dijalani. Lalu jangan lupa foto kegiatan. Ya, setiap kegiatan harus didokumentasikan. Ya, sekali lagi kami mengingatkan apapun kegiatan yang dilakukan oleh sekolah tetap harus didokumentasikan. Ya, dokumentasikan kalau bisa, pesan saya agar menggunakan timestamp kamera ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa lebih jelas memang kejadiannya tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa, lokasinya di mana. Itu lebih baik lagi untuk dipertanggungjawabkan. Lalu jangan lupa foto-foto juga nanti dicetak berwarna ya, jangan black and white, jangan hitam putih, tapi yang berwarna. Karena masih ada tahun-tahun lalu yang mengirimkan laporan foto-fotonya itu masih foto hitam putih. Ya. Lalu pengadaan buku mata pelajaran ya, ini dari 300 juta ini nanti disisipkan ada nilai 90 juta untuk pengadaan buku mata pelajaran. Ya, surat perintah kerja senilai di RAB. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rita, kalau nggak salah, yang tahap pertama kemarin saya lihat di sana untuk pengadaan bukunya itu nilainya diberikan 90 juta. Ya, itu tentunya juga Bapak Ibu nanti harus sudah merekap untuk buku mata pelajaran atau buku teks khususnya untuk kelas 11. Seperti itu. Lalu kegiatan rekapitulasi penggunaan dana yang sudah digunakan. Jadi berapa kali kegiatan, nanti lalu anggarannya sudah terpakai berapa banyak, tetap harus direkap oleh tim bendahara atau administrasi terkait pengeluaran atau penggunaan uang yang sudah digunakan. Lalu setelah laporan 50%,
Nanti ketika sekolah mengunggahnya ke Takola, itu nanti teman-teman akan mengecek atau melihat keberadaan laporan Bapak Ibu yang sudah diunggah, apakah sudah sesuai dengan pedoman pelaporan atau belum, atau memang harus diperbaiki, ada kekurangan. Itu tentunya nanti tim akan meriksa, ya, akan meriksa. Jadi tolong kami mengingatkan sekali lagi agar Bapak Ibu atau tim pelaksana tetap mengacu terkait pembuatan laporan pada pedoman pelaporan yang nanti akan kami berikan, seperti itu, ya. Lalu ketika memang laporannya sudah sesuai, tentunya kami nanti akan memproses untuk laporan untuk pencairan tahap kedua yang 30%. Setelah nanti tahap kedua rekening dana masuk ke rekening sekolah, itu lalu langkah apa yang Bapak Ibu lakukan kembali? Ya, tentunya harus mempersiapkan untuk kegiatan selanjutnya terkait laporan akhir 100%. Ya, apa saja dokumennya? Nah, ini tentunya lebih banyak lagi. Dari laporan 0%, ya, ditambah laporan 50% yang sudah Bapak Ibu buat, lalu PR-nya sudah tidak ada, tinggal Bapak Ibu melangkah untuk yang 100%. Nah, ya, teknisnya enak kalau memang alur-alurnya sudah Bapak Ibu lakukan seperti itu. Tapi kalau tidak dilakukan seperti itu, wah, itu akan beban, akan membuat berat Bapak Ibu. Ketika nanti tahu-tahu begitu udah mendekati bulan Desember, baru bahasa ininya, gerobak-gerubuk sekolah mempersiapkan laporan 50%. Seperti 100%. Apa saja dokumen yang harus sekolah siapkan terkait laporan 100%. Ya, salah satunya adalah tetap ya lembar pengesahan laporan. Ya, tolong diingat Bapak Ibu ya, lembar pengesahan laporan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Ini kemarin pengalaman kami juga laporannya sudah dibuat, tapi tidak ada lembar pengesahan laporan. Nah, ini tentunya harus diingat oleh Bapak Ibu. Ini karena salah satu syarat bahwa laporan Bapak Ibu itu sudah ditembuskan ke Dinas Pendidikan Provinsi atau daerah istimewa atau kepala cabang Dinas Pendidikan. Ya. Lalu lembar informasi bantuan akhir. Ini juga poin yang kedua setelah lembar pengesahan, lembar informasi bantuan akhir. Akhir dalam arti 100%. Ya. Lalu sama fotokopi ya, fotokopi RPD ya, nanti Bapak Ibu tentunya sebelum menandatangani surat perjanjian kerjasama, kan Bapak Ibu sudah merencanakan membuat rencana anggaran biaya ya, RAB, yang formatnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Rita tadi. Nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja kegiatannya, lalu besar anggarannya juga nanti disesuaikan. Ya, nanti RAB itu sudah Bapak Ibu buat, nanti kami menyiapkan untuk RPD-nya. Ya, rancangan penggunaan dana 300 juta secara global. Itu ada 6 poin ya RPD-nya. Nanti dijabarkan di RAB yang Bapak Ibu nanti setelah ini harus sudah dipersiapkan. Seperti itu. Lalu surat pernyataan tanggung jawab belanja atas pelaksanaan bantuan ditandatangani di atas materai 10.000 oleh kepala sekolah, dibubui stempel asli sekolah. Ya, itu tolong, itu salah satu persyaratan dokumen laporan 100%. Karena ada juga pengalaman beberapa sekolah yang tidak melampirkan poin keempat ini. Ya. Jadi ada SPTJM, ya, ada SPTJB, ya. Kalau SPTJM tanggung jawaban mutlak, kalau ini yang satunya lagi tanggung jawab belanja,
Jadi apa yang sudah Bapak Ibu atau tim ketua pelaksana itu lakukan kegiatan, itu di sana kan terkait penggunaan pengeluaran uang ya, karena ini sifatnya uang bantuan. Jadi sekolah memang dituntut untuk membuat laporan yang sesuai dengan apa yang sudah ada pada pedoman pelaporan, seperti itu ya. Lalu yang poin 5 BAST ya, berita acara serah terima. Itu juga nanti contoh-contoh ini nanti semua ada di pedoman pelaporan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti tinggal melihat atau mencotek saja ya. Jadi BAST itu hasil pekerjaan dari kepala sekolah kepada PPK kami ya, dengan tembusan ke pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan Permendikbud nomor 32 tahun 2019 tentang petunjuk panduan umum penyaluran bantuan pemerintah. Nah, seperti itu. Jadi memang tuntutannya seperti itu sesuai dengan Permendikbud nomor 32 itu Bapak Ibu ya. Lalu poin 6 pekerjaan ya. Terkait pekerjaan dalam arti pekerjaan di sini kegiatan ya. Jadi berita acara serah terima tadi memang ada berita acara serah terima, tapi berita acara serah terima antara kepala sekolah dengan PPK. Tapi ini ada berita acara serah terima yang kedua. Jadi hasil pekerjaan atau hasil kegiatan dari ketua tim pelaksana kepada kepala sekolah. Bahwa memang sudah selesai dilaksanakan semua kegiatan. Jadi ketua pelaksana harus membuat berita acara. Contoh formatnya juga nanti ada di pedoman pelaporan ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal lihat saja di sana. Tinggal ganti nama kepala sekolahnya, nama ketua tim pelaksananya, tinggal Bapak Ibu print, tanda tangani. Lalu dokumen hasil kegiatan. Ya, tentunya ini hanya melengkapi ya saja. Karena kan dokumen dari 0%, 50%, sampai nanti 100%. Ketika memang sudah dilakukan, pasti dokumen tersebut ada. Dan sebelumnya nanti ketika pelaksanaan, tentunya Bapak Ibu juga harus mendokumentasikan kembali. Ya, tetap diingat foto harus berwarna ya, tidak boleh hitam putih, tetap yang ada warnanya, terang ya, bisa dimaknai, bisa diterima, jangan asal foto saja. Tentunya perlu harus diingat kalau bisa orang-orang atau teman-teman yang bisa untuk atau sudah terbiasa mengambil gambar ya. Lalu foto pengadaan buku ya, ketika nanti sekolah atau tim pelaksana itu membeli buku, ini tentunya harus diingat, kita tetap mengacu menggunakan pengadaan bukunya itu atau pembelian bukunya menggunakan SIP-lah ya. Nanti lebih detailnya lagi kita nanti ada makan buku dengan SIP-lah, seperti itu. Tapi yang terpenting sekolah atau tim sudah menyiapkan data-data siswa kelas 11-an nanti yang akan menggunakan buku teks tersebut. Lalu poin 7, surat pernyataan bahwa seluruh dokumen data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses pelaksanaan bantuan dari awal pelaksanaan sampai kegiatan dinyatakan selesai. Ini juga perlu diingat, dokumen ini harus ya, tetap harus ada. Itu formatnya juga nanti ada di contoh pedoman pelaporan. Seperti itu ya, tetap Bapak Ibu harus buat ya surat pernyataan ini bahwa memang data, kegiatan, informasi, lalu laporan dari 0 sampai 100% ini pelaksanaannya dari awal sampai akhir ini dinyatakan selesai, itu tentunya harus ditandatangani oleh kepala sekolah. Ya, perlu diingat itu Bapak Ibu. Lalu
apa saja yang harus dilaporkan ke Direktorat SMK. Nah, ini tadi yang sudah kami jelaskan. Kalau memang Bapak Ibu sudah menyiapkan laporan 0, 50% sampai 100%, itu tentunya sudah tenang. Jadi Bapak Ibu sudah tidak ada PR lagi. Enak. Jadi dokumen tersebut tinggal Bapak Ibu scan, lalu bisa diunggah ke Takola dengan laman yang ada di bawah ini. Ya, takola.psmk.net. Nah, seperti itu. Nanti tinggal biasanya ada tim yang memang ditugaskan oleh Bapak Ibu untuk mengunggah laporan ke Takola. Ya, dari laporan awal, ya, laporan 50%, laporan 100%, dan didukung oleh dokumentasi kegiatan. Kalau hanya laporan 0%, 50%, dan 100% tanpa didukung oleh dokumentasi kegiatan, itu nanti beresiko. Takolanya nanti tidak akan dikunci. Itu pasti nanti di takolanya itu tetap berwarna merah, bahwa Bapak Ibu sekolah yang terima bantuan masih ada tunggakan atau masih ada PR terkait penyelesaian laporan. Ya, alangkah baiknya tolong perlu diingat oleh Bapak Ibu, langkah-langkahnya yang tadi sudah saya sampaikan, itu kalau Bapak Ibu sudah melakukan langkah-langkah seperti itu, insya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu nanti begitu di akhir Desember sudah tenang, sudah enak. Dan apa nanti untuk kegiatan selanjutnya di tahun berikutnya. Seperti itu, harapannya kami seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu laporan 100% untuk ke dinas provinsi ya, sebenarnya sama ya, intinya itu sama. Laporan 100%, laporan 0, laporan 50% ya, itu intinya sama. Ya, dilaporkan ke kami juga tembusan untuk ke dinas provinsi. Makanya nanti tolong Bapak Ibu harus ketika memang sudah laporan itu sudah diselesaikan atau sudah selesai, tolong bisa dikopi atau digandakan 2 atau 3 rangkap. Ya, gunanya apa? Ya ini gunanya ketika memang harus ada tembusan ke provinsi, itu nanti kasih kopiannya ya buat arsip mereka ya. Dinas provinsi juga perlu memegang dokumen tersebut ya, walaupun yang memberi atau sifatnya bantuan ini dari APBN pusat, tapi dinas provinsi harus diberikan tembusan ya, kegiatan apa atau bantuan apa yang sekolah dapatkan dari pusat. Lalu lembar pengesahan laporan. Nah, ini terkait lembar pengesahan laporan, tentunya kan Bapak Ibu nanti juga pasti akan lapor ke dinas provinsi. Ya. Jadi pasti nanti beliau menanyakan mana laporannya. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah siapkan, enak itu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan pasti. Bagaimana kalau seandainya sekolah kami itu jauh dari provinsi, apakah bisa tanda tangannya oleh UPT atau kantor cabang dinas tempat? Ya tentunya boleh ya. Ini kecuali, berarti kan boleh jika ada surat atau nota pelimpahan wewenang dari dinas pendidikan provinsi tersebut, itu baru boleh dilakukan. Ya, tapi kalau tidak, memang dinas provinsi tidak mengeluarkan surat atau nota pelimpahan, berarti sekolah harus memang tanda tangan pengesahannya langsung ke dinas provinsi tersebut. Seperti itu. Perlu diingat tetap asli ya. Dokumen itu tetap asli. Lalu lembar informasi pelaksanaan bantuan. Ya, lembar informasi dari yang 0% sampai yang 100%. Lalu narasi hasil pelaksanaan bantuan. Ya, nanti Bapak Ibu buat narasi pelaksanaan bantuannya tersebut. Ya, dari awal sampai akhir.
Lalu surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya, yang tadi sudah saya sampaikan juga, SPTJM atas laporan pelaksanaan bantuan ya, bermaterai 10.000 asli ya. Lalu rekapitulasi penggunaan dana bantuan. Ini terkait apa-apa saja nanti yang sudah dilakukan, lalu dana atau anggaran yang sudah digunakan terkait kegiatan tersebut. Lalu rekapitulasi penerimaan dan penyetoran pajak, ya. Tentunya perlu Bapak Ibu perhatikan ini terkait pengeluaran atau penggunaan dana. Ini kewajiban sekolah terkait pajak itu harus diperhatikan. Bila mana memang harus disetorkan, ya berarti bendahara harus siap pungut ya dan menyetorkan ke kas negara. Seperti itu. Karena kenapa? Karena nanti bukti-bukti stornya itu tetap harus dilampirkan dalam dokumen laporan Bapak Ibu. Ya, karena pengalaman kami juga ada sekolah hanya merekap stor pajaknya saja. Jadi memang sekolah melakukan rekap, tapi tidak ada bukti stornya. Nah, ini kan salah satu ketidaksempurnaan terkait laporan. Seperti itu. Ketika memang ada rekap store, berarti harus didukung atau dibuktikan dengan bukti store tersebut. Ya, paham ya Bapak Ibu ya. Lalu fotokopi bukti store pajak. Nah, itu tadi yang saya baru sampaikan. Fotokopi bukti store pajak. Ya, Bapak Ibu setorkan di kantor pos atau di pajak langsung, disilahkan. Yang penting nanti Bapak Ibu memegang bukti store tersebut. Ya. Lalu fotokopi bukti store ke rekening kas negara. Dalam hal ini ya terkait seandainya sekolah masih ada sisa dana, sisa bantuan. Ya, misalkan sekolah ternyata tidak bisa menghabiskan 300 juta, masih ada sisa, atau bunga bank, itu sekolah wajib menyetorkan ke rekening kas negara. Ya, nanti akan kami berikan nomor rekening ketika memang sekolah harus menyetorkan sisa bantuan atau ada bunga bank. Sekecil apapun, itu tetap harus dikembalikan ke kas negara. Seperti itu. Jadi nanti di rekening sekolah Bapak Ibu tetap harus kembali ke 0 rupiah. Ya, paham Bapak Ibu ya. Lalu fotokopi rancangan penggunaan dana. Ini tetap ya, tetap harus dilampirkan. Ini salah satu dokumen pendukung. Ketika memang sudah Bapak Ibu terima bantuan ini, lalu sudah Bapak Ibu lakukan kegiatan atau jalankan kegiatan, tetap harus ada RPD tersebut. Dasarnya itu. Ya, Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan ini dasarnya RAB dan RPD tersebut. Itu satu kesatuan. Ya, tanpa didukung dengan dokumen ini tidak akan bisa berjalan. Ya, perlu diingat Bapak Ibu ya, ini catatan Bapak Ibu. RAB dan RPD-nya nanti sekolah pegang dan bisa di-scan untuk kelengkapan dokumen laporan 100% Bapak Ibu. Lanjut ya, BAST ya, berita acara serah terima hasil pekerjaan dari ketua tim pelaksana ke sekolah. Ya, tadi juga saya sudah sampaikan ya, ini tetap harus dilakukan ya. Bahwa memang terkait nanti laporan 100% itu harus disiapkan oleh tim pelaksana kan BAST ya, yang nanti Anda tanda tangani ketua tim pelaksana dan kepala sekolah bahwa memang kegiatan sudah dilakukan dan uang yang sudah dibelanjakan sesuai dengan RAB dan laporannya sudah ada terkait laporan administrasi
ya, penggunaan sampai nanti ketika memang sekolah ternyata dananya habis 0%, berarti sudah tidak ada mengembalikan ke kas negara. Itu nanti poin-poinnya ada di BAST tersebut, ya. Lalu ya sama seperti tadi, foto ya berwarna hasil kegiatan ya 0% sampai 100%, sampai nanti selesai kegiatan. Tolong jangan sampai hilang dokumentasi tersebut, karena kalau sudah hilang itu nanti bagaimana mau mengulang kegiatan tersebut, ya. Lalu berita acara serah terima, ya, tadi BAST antara ketua tim dengan kepala sekolah, lalu ini BAST antara kepala sekolah dengan PPK. Ketika kepala sekolah sudah menandatangani BAST dari ketua tim pelaksana, nanti langkah apa yang perlu dilakukan? Kepala sekolah tentunya harus menyiapkan BAST antara Bapak Ibu dengan PPK Direktorat SMK. Ya, ditembuskan ke pemerintah daerah seperti biasanya, ya, Dinas Pendidikan Provinsi, karena ini memang sesuai dengan Permendikbud nomor 32 tahun 2019 tentang petunjuk panduan umum terkait penyaluran bantuan pemerintah. Seperti itu. Lalu laporan. Laporan ini tentunya juga nanti sekolah harus memegang arsip. Ya, tadi saya juga sudah beritahukan ke Bapak Ibu, ya. Tentunya nanti arsip aslinya kalau bisa difotokopi atau digandakan 2 atau 3, ya, karena ini salah satu keperluan nanti ke depannya, ya. Laporan awal 0% sama, ya, lalu laporan kemajuan progres 50%, ya. Isinya sama seperti yang disampaikan ke direktorat, ke kami, seperti itu. Dokumen tersebut baik yang sekolah nanti pegang untuk arsip, baik untuk provinsi, baik untuk kami, itu isinya sama dokumen tersebut, ya. Lalu laporan 100% juga sama, ya, sebenarnya sama ini, ya. Lembar pengesahan, ya, tentu itu harus yang asli, ya. Lalu informasi pelaksanaan bantuan, ya, itu nanti bla-blanya itu ada di contoh, ya, dari informasi pelaksanaan 0% sampai nanti akhir 100%. Lalu jangan lupa narasi, ya, tentunya harus Bapak Ibu ingat itu, ya, hasil pelaksanaan bantuan tetap dibuat narasinya, ya. Lalu surat perjanjian kerjasama, ya, itu juga ketika memang nanti terkait pembelanjaan buku teks atau buku pelajaran, itu kan nanti Bapak Ibu lakukan dengan pembelian menggunakan SIP-lah. Itu harus perlu Bapak Ibu ingat, surat perjanjian tersebut harus ditagih atau dipinta ke penyedia yang akan nanti Bapak Ibu lakukan pembelian buku tersebut. Ya, jangan sampai tidak ada SPK-nya. Karena itu nanti juga salah satu persyaratan kelengkapan dokumen laporan yang akan diunggah ke Takola. Kalau tidak ada dokumen tersebut, tetap nanti teman-teman yang memeriksa kelengkapan dokumen akan menolak laporan bahwa memang laporan Bapak Ibu belum sesuai dengan format panduan pelaporan yang sudah kami berikan. Seperti itu. Lalu rencana anggaran biaya, ya, tentunya nanti tim pelaksana harus sudah mulai sekarang merencanakan, ya, langkah-langkah apa yang akan dilakukan terkait kegiatan ke depan nantinya. Lalu rekap penggunaan dana bantuan, ya, itu juga tentunya ketika memang sudah merencanakan itu harus direkap pengeluaran sekecil apapun,
Itu harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti real yang ada, seperti itu. Lalu bukti pembelian, ketika memang dilakukan pembelian sesuatu terkait kegiatan, misalkan dalam acara kegiatan IHT, itu kan pasti mengundang ya, mengundang ada peserta di sana, ada panitia, ada narasumber. Ketika memang harus ada pengadaan snack atau bahkan sampai makan siang, itu tetap harus ada bukti real pembelanjaan tersebut atau pembelian makanan tersebut. Bentuknya apa? Ketika memang pembelian itu buktinya hanya nota dari penjual atau toko, berarti harus dilengkapi dengan kwitansi, ya, karena hanya bukti nota saja tanpa dilengkapi dengan kwitansi nanti akan sulit untuk dipertanggungjawabkan, ya, apalagi sampai penggunaan dananya itu cukup besar ya. Jadi harus apa yang harus diperkuat kembali kwitansinya itu memang harus dilengkapi materai kah, itu perlu diingat oleh nanti tim yang ada di sekolah ketika dalam acara kegiatan yang dilakukan sekolah Bapak Ibu. Lalu rekapitulasi penerimaan dan penyetoran pajak ya, itu tadi juga sudah saya sampaikan ya. Jangan sampai terkelinsut, tercecer ya. Itu harus didokumentasikan atau disimpan dengan baik ya. Fotokopi store pajaknya juga harus disimpan dengan baik, rapi ya, itu karena salah satu tertib administrasi seperti itu ya. Fotokopi store rekening ya, ketika memang tadi saya sampaikan ada sisa dana ya, syukur-syukur dengan rencana atau langkah-langkah Bapak Ibu sudah melakukan rencana anggaran biaya, itu sudah dihitung matang ya, syukur-syukur tidak ada sisa dana habis nol. Tapi perlu diingat ketika memang ada bunga bank tetap harus sekecil apapun, sen apapun tetap harus disetorkan ke kas negara. Karena perintahnya seperti itu, bukan keinginan kami, tapi perintahnya seperti itu. Baik, dilanjut. Lalu jangan lupa ketika memang ada dokumentasi ya, foto, tetap diperhatikan ketika kegiatan berjalan atau berlangsung, tolong diperhatikan bisa memvideokan. Ya, jadi setiap kegiatan yang Bapak Ibu lakukan kalau bisa divideokan. Selain dokumentasi, kalau bisa divideokan, ya, tolong diingat dari awal sampai akhir kegiatan, ya. Lalu BAST, ya, seperti yang tadi sama, ya, fotokopi, foto berwarna tetap. Lalu BAST antara kepala sekolah dengan PPK, ya. Lalu surat pernyataan bahwa seluruh dokumen juga sudah tadi saya sampaikan disimpan dengan rapi, rinci, ya, tidak ada sampai nanti ketika ada pemeriksa ada kata hilang atau kelinsut, itu yang tidak diharapkan oleh kami seperti itu. Lalu ketentuan pertanggungjawaban, ya, pengelolaan dana bantuan ini ya harus bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel, transparan, efisien, efektif, dengan ketentuan sebagai berikut ya. Bukti pengeluaran, kwitansi, itu tadi yang saya sudah sampaikan ya. Kwitansi dinyatakan sah apabila disetujui oleh kepala sekolah dan lunas dibayar oleh bendahara. Ya, tetap nanti perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu nih kepala sekolah yang sudah berpengalaman ya,
tentunya bukan baru tahun ini aja yang dapat bantuan, pasti sebelum-sebelumnya sudah sering dapat bantuan, jadi sudah terbiasa melakukan langkah-langkah seperti ini. Ya. Lalu bukti pengeluaran, kwitansi harus memuat nilai pembayaran. Ya, itu sudah barang tentu ya, pasti ada. Beli apa, untuk pembelian apa, nilainya berapa, diurai. Ya, keperluan pembayaran apa, ya, lalu ditandatangani dan stempel pihak penerima. Diberi nama jelas, penerimanya siapa, ya, jangan lupa tanggal dan nomor bukti pengeluaran. Ini kadang-kadang hal sepele itu saya juga masih sering nemukan kwitansi ada, tapi penerimanya nggak jelas, nggak ada nama penerimanya. Lalu tanggal, nah, tolong diingat itu nanti kepala sekolah atau juru bayar bendahara ketika mau nandatangani harus dicek dengan rinci, ya apakah sudah sempurna atau belum, ya terkait bukti tersebut. Ya, itu nanti contohnya juga ada di lampiran pedoman pelaporan. Lalu bukti pengeluaran atau kwitansi dibubuhi materai sesuai ketentuan. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga ya, faktur nota, rincian pembelian barang atau bahan. Ya, kwitansi itu bukan rincian, itu secara globalnya. Tapi rinciannya itu bisa dirinci di nota atau di faktur. Seperti itu. Jadi nanti ketika ada faktur atau nota dilengkapi dengan kwitansi. Idealnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ditempel materainya itu yang di kwitansinya, bukan di nota. Karena masih ada yang notanya itu ditempel materai. Ya perlu diingat, itu contohnya juga ada nanti di lampiran pedoman pelaporan. Lalu penerima dan pengeluaran uang harus dicatat atau dibukukan pada buku kas umum BKU. Ya, jadi yang apa Bapak Ibu sudah keluarkan tetap dicatat secara rinci di buku BKU kas umum maupun buku kas pembantu. Ya, bank dan pajak setelah transaksi terjadi baik penerima maupun pengeluaran. Ya, apapun yang sifatnya pengeluaran sekecil apapun harus dicatat di dalam buku kas umum. Itu juga ada nanti contohnya di laporan pedoman pelaporan. Lalu kepala sekolah melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan. Ya, tolong diingat kepala sekolah ya, tetap harus memantau ya terkait pengeluaran dana yang sudah dilakukan untuk kegiatan tersebut. Ya, minimal 1 bulan, dibuktikan dengan berita acara. Tetap dibuat berita acara pemeriksaan kas. Jadi tahu saldo saat ini berapa, tinggal berapa, untuk pengeluaran apa, itu harus Bapak Ibu kepala sekolah pantau. Dan bendahara. Itu juga ada nanti contohnya ya di lampiran 18 pada format pedoman pelaporan. Lalu seluruh berkas keuangan baik berupa laporan keuangan dan dokumen bukti-bukti pengeluaran kwitansi disimpan secara rapih. Ya, jadi jangan ada kepala sekolah pegang, bendahara pegang, atau ketua tim pelaksana pegang. Itu siapa yang melakukan pembelian atau pengeluaran dalam suatu pembelian, itu kalau bisa buktinya langsung diberikan ke bendahara atau ke administrasi yang sudah diberi wewenang oleh kepala sekolah. Agar untuk memudahkan ketika bendahara memang ingin melengkapi laporan. Ya, jadi tahu bendahara memberikan uang atau pengeluaran sekian, begitu akhir kegiatan langsung dimasukkan ke buku kas umum yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi agar lebih kepantau, ya, gunanya seperti itu. Ya, harus disimpan rapi dalam file atau folder bukti-bukti tersebut seperti kwitansi, ya. Jangan sampai ada dilipet atau ditaruh di mana. Itu kalau bisa langsung dirapikan. Hari itu terjadi transaksi, hari itu langsung dipegang bukti-buktinya dan langsung difilekan dalam folder.
ya. Itu kalau bisa juga dilengkapi dengan nomor urut, diberikan nomor urut yang tadi saya sampaikan juga, tanggal kejadian hari ini, nomor urutnya, ya, disimpan dalam tempat yang aman dan mudah dicari. Siapapun nanti, siapa yang akan menanyakan atau mencari itu mudah mendapatkannya. Jadi jangan disimpan atau dibawa pulang oleh ibu bendahara atau kepala sekolah. Karena gunanya apa? Untuk dipergunakan kembali setiap saat. Seperti itu. Jadi begitu besok mau melakukan pelaporan kembali, tidak akan sulit untuk mencari file atau ordner tersebut. Keperluan pemeriksaan oleh aparat pemeriksa. Seperti itu. Lalu bendahara sekolah berkewajiban memungut. Tadi saya sampaikan terkait pajak, seandainya memang kena pajak. Berarti kewajiban bendahara untuk memungut, dan ketika memungut menyetor. Lalu ketika menyetor melaporkan dan membukukan pajak-pajak sesuai ketentuan. Ya, menghubungi kantor pajak setempat. Itu formatnya juga ada nanti pada pedoman pelaporan. Ya. Lalu pembelanjaan atau pembelian barang melalui SIPLA. Nah, ini tadi saya sampaikan terkait nanti pengadaan buku teks atau buku siswa. Ya, melalui SIPLA dalam pemungutan atau penyetoran pajak untuk SMK swasta disetorkan oleh pihak penyedia. Ya, perlu diingat, untuk sekolah SMK swasta disetorkan oleh pihak penyedia. Penyedia dalam hal ini ketika memang nanti sekolah melakukan pembelanjaan buku tersebut oleh penyedia siapa yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu, itu nanti penyedianya akan menyetorkan pajak tersebut, dan nanti Bapak Ibu tinggal meminta bukti pajak tersebut. Ya, sedangkan untuk SMK negeri itu disetorkan oleh pihak SMK dengan menggunakan NPWP Dinas Pendidikan Provinsi. Ya, perlu diingat itu Bapak Ibu, untuk yang negeri tetap nanti bendahara yang akan memungut dan menyetorkannya lewat NPWP Dinas Pendidikan Provinsi. Lalu penarikan dana dalam rekening bank dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan belanja. Ya, perlu diingat Bapak Ibu, ya. Itu nanti ini tentunya juga karena masih ada beberapa sekolah begitu dana termin pertama atau tahap pertama kami cairkan, itu langsung ditarik semuanya. Misalkan dari 300 juta, tahap pertama kami setorkan 210. Ketika dana masuk ke rekening, wah langsung ditarik semua. Itu jangan dilakukan ya Bapak Ibu. Sekali lagi kami mengingatkan, jangan dilakukan. Apalagi sampai dipindah bukukan. Itu kesalahan berat. Ya, tidak dibolehkan. Ya, dipindah bukukan atau ada mungkin untuk modal. Itu jangan sampai. Ya, jadi penarikan dana itu sesuai apa yang akan dilakukan. Ya, apa yang akan dilakukan kan sudah ada di RAB. Kegiatan pertama misalkan terkait implementasi kurikulum merdeka misalkan. Itu hanya di RAB-nya butuh katakan 15 juta. Ya, berarti Bapak Ibu tarik sewajarnya. Gitu, seandainya mau lebih ya jangan terlalu banyak, lebihkan misalkan dari 15 juta, 16 atau 17 juta. Ya alangkah baiknya sesuai dengan keperluan, seperti itu. Dan jika terjadi kesalahan dalam mekanisme penarikan dana, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan. Nah, ini nanti resikonya. Jadi resikonya ada pada sekolah. Ketika memang tidak sesuai dengan ketentuan, ya dalam arti kesalahan, berarti mekanismenya itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan, dalam hal ini sekolah Bapak Ibu. Lalu apabila terjadi permasalahan yang berakibat terjadinya kerugian negara, ya, sebenarnya yang diakibatkan kelalaian dalam perencanaan atau pelaksanaan bantuan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bapak Ibu, ya sekolah menerima bantuan tersebut. Ya perlu diingat ini Bapak Ibu ya. Jadi semua yang dana
baik tahap ke-1 dan tahap kedua ini sudah diterima oleh sekolah, Bapak Ibu. Jadi sepenuhnya nanti menjadi tanggung jawab si penerima, ya, bukan tanggung jawab kami. Apabila terdapat sisa dana bantuan, tadi sudah saya sampaikan juga ya, dan bunga bank, maka wajib disetor kas negara. Ya, sekecil apapun yang sifatnya memang ini uang negara harus dikembalikan ke kas negara. Seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimaknai, bisa dimengerti oleh Bapak Ibu. Saya yakin ya pasti Bapak Ibu bukan baru kali ini aja menerima bantuan, pasti sebelum-sebelumnya juga sudah pernah menerima bantuan. Tentunya yang perlu diingat pasti ketika memang sekolah menerima bantuan, tuntutannya Bapak Ibu tetap harus langkah-langkah apa yang dilakukan terkait administrasi seperti itu. Ya, itu saja. Nanti mungkin PowerPoint-nya materi ini bisa teman-teman share dan bisa untuk Bapak Ibu pegangan ketika memang pelaksanaan bantuan ini dilakukan oleh sekolah. Mungkin cukup itu saja, cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ketika memang ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon izin. Terima kasih karena masih ada setelah ini ada beberapa materi yang sudah menunggu terkait tanya jawab. Nanti silakan bisa Bapak Ibu di chat saja.